terkait rilisnya fitur baru ini Bu. Menurut Ibu sepertinya bagaimana sih Bu transformasi pengelolaan kinerja ini nantinya dapat memberikan perubahan yang lebih baik harapan kita semua kepada karir guru dan juga peningkatan kualitas pembelajaran. Mungkin silahkan Bu Dir. Baik, terima kasih Mbak Vio pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi disampaikan dalam paparan ya bahwa fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini sengaja memang kami persembahkan untuk guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia menjawab berbagai macam permasalahan yang tadi juga sudah digarisbawahi oleh Pak Kepala BKN. Banyak sekali permasalahan terkait dengan administrasi dan penilaian-penilaian itu hanya sebuah peristiwa biasa yang tertuang di dalam lembaran kertas. Nah, fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini Mbak, ini dibuat sudah sangat kontekstual, berbasis pada perilaku guru dan kepala sekolah, perilaku kerja guru dan kepala sekolah, dan tentu seperti yang tadi saya sampaikan ini hasilnya itu dari diskusi. Jadi kita kan ada semangat diskusi ya, diskusi dulu sebenarnya apa sih yang ingin diperbaiki terlebih dahulu. Dari diskusi tersebut kemudian baru diimplementasikan pada sebenarnya kalau kita dalam semua kebijakan kita kan objektif akhirnya adalah pembelajaran itu sendiri. Jadi kalaupun guru dan kepala sekolah berkinerja baik, harapan kami tidak hanya pada guru dan kepala sekolah itu sendiri, dia mendapatkan peringkat yang baik-baik sekali gitu seperti yang tadi Pak Kepala sampaikan, tapi juga berdampak pada kualitas pembelajaran. Karena tadi kan kita lihat bahwa rekomendasinya berdasarkan rapor, itu pun hasil diskusi antara guru dan kepala sekolah, lalu dapat langsung diimplementasikan, dilihat langsung melalui observasi, dan hasilnya akan berdampak nyata pada peningkatan kualitas. Dan yang menarik lagi, meskipun ini kita rilis bersama BKN, yang mana kami sampaikan bahwa fitur ini untuk ASN, tapi sebenarnya bagi guru yang bukan ASN pun, kepala sekolah yang bukan ASN pun dapat mencoba fitur ini untuk memberikan penilaian kepada guru dan kepada gurunya masing-masing. Jadi bisa berlaku untuk ASN maupun non-ASN. Baik, terima kasih Bu Dirjen atas jawabannya. Berarti Bu, bukan hanya pengembangan karir guru ASN saja yang harapannya bisa berkembang lebih baik ya Bu ya, tapi juga betul. Ini bisa digunakan oleh guru-guru non-ASN nantinya Bu ya, jika kepala sekolah ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk meningkatkan karirnya lebih baik lagi. Betul, kalau ingin memperbaiki kinerjanya ya melalui dampak yang dilihat di kelasnya itu dapat dilakukan juga oleh guru-guru non-ASN. Baik, jadi kita lebih mengurangi administratif tapi berfokus pada praktik pembelajaran dan observasi kelas ya Bu ya. Baik, siap. Terima kasih banyak Bu Dir. Mungkin aku mohon izin menggeser sedikit ke Ibu Direktur Neni, Bu. Mungkin ya sebenarnya kita penasaran mungkin Bu dan Bapak Ibu guru di sini, Bapak Ibu guru kepala sekolah yang hadir di ruang virtual pun penasaran seperti apa sih Bu proses kolaborasi sampai lahirnya fitur ini Bu yang dilakukan oleh BKN dan Kemendikbudristek. Silakan Ibu. Iya, makasih Mbak. Jadi kolaborasi ini bermula 8 bulan yang lalu ya. Jadi ini adalah bentuk kolaborasi antar kementerian ya, yang kita tuh sebetulnya harus saling mendukung ya. Tadi Pak Kepala juga udah sampaikan bahwa guru itu jumlahnya adalah 1,7 dari 4,4, jadi 38% itu adalah pegawai ASN itu diisi oleh guru. Nah tentunya kita menginginkan bahwa kinerja guru ini akan menjadi lebih baik. Nah di samping itu kita juga ingin ada data ya. Jadi sebetulnya Kemendikbud bisa saja membangun aplikasi sendiri, tapi datanya kita kan nggak punya gitu. Makanya sistem ini ada interoperabilitas aplikasi e-kinerja dengan PMM, sehingga nanti semua data kinerja guru ini nanti akan mengalir ke dalam data SISN yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Tadi udah disampaikan juga oleh Prof bahwa bermanfaat juga buat pegawainya, bermanfaat juga buat instansi untuk menentukan kebijakan ke depan seperti apa gitu. Kami pun sebagai instansi pembina juga memanfaatkan ini untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan kami yang sudah kita keluarkan ini sudah memberikan dampak. Nah, kemudian juga tadi juga sudah disampaikan bahwa kita menginginkan reformasi itu reformasi berdampak. Ya, jadi artinya guru tidak lagi disibukkan dengan administrasi tetapi lebih fokus kepada anak didik. Jadi ketika fokus kepada anak didik tentunya akan memberikan dampak juga kepada
anak-anak kita yang sudah yang sudah mengikuti pendidikan tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini akan lebih baik ya kerjasamanya kita dengan Kemendikbud, dan juga ini terus akan kami kembangkan sehingga kita memiliki data yang akurat dan kita juga punya data-data talenta guru, sehingga nanti ke depan pendistribusian guru pun juga akan lebih baik ya. Begitu ya Prof ya? Barangkali itu. Baik, siap. Terima kasih banyak Ibu Deni atas jawabannya. Ini juga mungkin menjadi hal yang cerah begitu ya Bu ya, ditunggu-tunggu Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, karena wah berarti ke depannya akan terintegrasi baik dari pegangan data di Dikbud dan juga di PKN, dan juga menjadi pegangan talenta guru dan kepala sekolah se-Indonesia, seperti itu ya Bu ya. Mungkin mohon izin Bu Dirjen dan Ibu Deni, bersama kita juga telah hadir di sini Bu Sri Haryati, kepala sekolah dari SDN Widoro Yogyakarta Ibu, dan Bapak Tony Sahartian, ini merupakan guru dari SMP 4 Sentani. Beliau ini merupakan salah satu peserta uji coba dari fitur pengelolaan kinerja ini. Jadi mungkin sebelum kita mencoba riliskan fitur ini, Ibu, kita melakukan beberapa uji secara berkala, dari mulai uji konsep sampai uji coba sistemnya. Jadi Bapak Tony dan Ibu Sri beneran nyobain sistemnya seperti apa, dan mungkin kita boleh izin bertanya kepada Bapak Tony dan Bu Sri ya. Pak, Bu, mungkin bisa diceritakan saat mencoba-coba fitur pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu, kira-kira apa sih hal yang paling berkesan, dan mungkin bisa dibandingkan dengan proses pengelolaan kinerja saat ini ya Pak Tony, Bu Sri, mungkin ada yang masih mengerjakan SKP di Excel, dicetak begitu ya Pak ya. Sedangkan sekarang kita coba ngerjain pengelolaan kinerja langsung di platform, ada fitur resminya seperti itu. Silakan mungkin dari Pak Tony atau dari Bu Sri, silakan Pak. Selamat pagi Ibu, yang terhormat Ibu Dirjen, Ibu yang mewakili BKN. Selamat pagi yang terhormat untuk Bapak Ibu pimpinan. Saya mencoba menanggapi pertanyaan Ibu moderator. Ya, kami sebelumnya mengikuti uji coba beberapa bulan yang lalu. Dan dari kegiatan uji coba tersebut, saya merasa, dan teman-teman waktu uji coba kemarin juga kami memberikan masukan dan memberikan ada hal-hal yang memang coba untuk sesuatu yang baru untuk kami. Kemudian kami melihat bahwa itu platform ini lebih ringkas. Lebih ringkas, baik. Lebih mudah dikerjakan dan lebih berbobot. Lebih berbobot. Kemudian berikutnya secara administrasi nggak buat yang ribet gitu. Jadi semuanya itu disederhanakan dan tidak sulit. Kemudian berikutnya adalah karena ini adalah platform ini dilakukan adalah dengan kepala sekolah, jadi ada interaksi, sangat bagus sekali. Ada interaksi antara kepala sekolah dengan guru untuk melakukan memilih salah satu indikator yang ada. Ada 8 indikator itu nanti Bapak Ibu guru pilih, kemudian mereka saling berdiskusi untuk mengerjakan sehingga ada terjadi seperti masukan, ada arahan untuk mau ngapain, kemudian juga ada petunjuk. Kalau umpama arah-arah ini coba kalau begini bagaimana gitu. Jadi ada petunjuk sharing bersama dengan kepala sekolah sehingga guru itu dapat melakukan hal yang lebih baik sehingga pada saat dicoba dikerjakan akhirnya mencapai hal yang diinginkan, tujuan akhirnya. Karena 8 indikator tersebut juga Bapak Ibu guru diberikan salah satu pilihan. Pilihannya silakan mau pilih yang mana, kemudian dikembangkan, dicoba, dilaksanakan, nanti diobservasi, kemudian direfleksi lagi, kemudian dilakukan tindak lanjutnya sehingga nanti keinginannya diharapkan adalah rapot pendidikan, rapot sekolah itu lebih baik. Jadi kondisi di kelas bagus, kondisi observasinya bagus, nanti rapot mutu sekolah juga nanti lebih bagus lagi. Itu mungkin hal yang saya rasakan dengan teman-teman pada saat uji coba tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Tony Sahartian atas kesan dan pesannya mencoba fitur pengelolaan kinerja. Mungkin silakan dari Bu Sri Haryati selaku Kepala Sekolah dari SD Widoro Yogyakarta. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Vio. Yang saya hormati Ibu Dirjen dan juga Bu Neni dan Bapak Ibu pimpinan. Izinkan saya untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Vio. Jadi ketika kami diminta untuk terlibat dalam uji coba ini kesempatan yang luar biasa Bunda. Jadi kesan pesan yang pertama ketika kita compare dengan penilaian kinerja sebelumnya, memang betul yang dikatakan Pak Tony,
penilaian kinerja atau pengelolaan kinerja saat ini jauh lebih sederhana, kemudian mudah, aplikatif, dan yang jelas itu relevan dan kontekstual dengan kinerja guru. Kemudian yang kedua itu jauh lebih praktis karena masih dalam satu payung yang sama, yaitu ada di PMM, di mana teman-teman sudah sangat familiar dengan PMN, dan ketika kita membuat rencana pengelolaan kinerja pun teman-teman berpijaknya dari raport pendidikan juga. Sehingga payung yang sama itu memudahkan teman-teman untuk bergerak di satu aplikasi yang sama. Kemudian yang ketiga, substansi yang ada di dalam pengelolaan kinerja ini sungguh mampu menjadi potret atau terjemahan dari kinerja guru itu. Sama mungkin saya bisa menambahkan yang tadi, bahwa betul di dalam rangkaian pengelolaan kinerja itu memang dimulai dengan yang namanya diskusi. Sehingga interaksi, komunikasi, koordinasi, dan diskusi yang lebih intensif itu betul-betul terjalin antara kepala sekolah dengan guru. Di mana ketika seorang guru akan memulai sebuah perencanaan kinerja, memang dimulai dengan yang namanya diskusi terlebih dahulu berdasarkan raport pendidikan. Dan di sana yang mungkin yang menjadi kelebihan dari pengelolaan kinerja ini, kalau yang dulu kita akan mencari penilaian kinerja yang Bapak Ibu guru itu paling mampu. Tapi saat ini justru tidak. Kita mau mencari di mana yang perlu kita perbaiki. Sehingga akan terlihat proses perubahan di dalam peningkatan kinerja guru yang dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir yang sangat menarik bagi saya pribadi adalah di dalam pengelolaan kinerja ini ada unsur tugas tambahan. Dan ini luar biasa, karena selama ini mungkin di lapangan ketika teman-teman guru diberikan tugas tambahan ini mereka akan berpikir 2-3 kali, tetapi yang sekarang ini karena bisa dikonversi, teman-teman guru menjadi punya panggung, menjadi challenge bagi teman-teman guru untuk mengupgrade diri, untuk mempush diri mereka untuk ambil bagian di dalam pengembangan potensi diri. Kira-kira itu Bunda yang bisa saya sampaikan di dalam keterlibatan saya dalam uji coba tersebut. Terima kasih Mbak Vi. Siap, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan juga kepada Ibu Sri atas kesan-pesannya dalam mencoba fitur pengelolaan kinerja. Baik, nah ini mungkin pandangan kesan dan pesan dari Pak Tony, Bu Sri menjadi mungkin sedikit besar jawaban atas kebingungan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak Bapak Ibu guru dan kepala sekolah baik yang hadir di ruangan ini maupun di ruang virtual. Mungkin pertanyaan selanjutnya mohon izin Bu Dirjen. Sekiranya nih Bu, mungkin ada pesankah yang Bu Dirjen ingin sampaikan kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah baik di ruangan ini maupun di ruangan virtual yang mungkin sedikit banyak punya kekhawatiran nih Bu. Kita ada fitur baru, begitu pengerjaan pengelolaan kinerjanya baru di PMM, lalu untuk pengelolaan kinerja sebelum-sebelumnya, pengerjaan SKP atau PGG seperti itu apakah bagaimana dan mungkin ngaruhnya ke tunjangan Ibu. Karena kita tahu mungkin SKP dan pengelolaan kinerja erat kaitannya dengan tunjangan kinerja, nah ini mungkin ada kekhawatiran Bapak Ibu guru di ruangan virtual ya Bu ya, tentang tunjangan ini sendiri akan seperti apa Ibu. Boleh mohon izin Bu Dirjen. Terima kasih Mbak Vio. Kalau tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh dua pelaku langsung ya, jadi kepala sekolah dan guru yang sudah mencoba fitur pengelolaan kinerja itu sebenarnya sudah menjawab sih pertanyaannya Mbak Vio. Siap. Bahwa sebenarnya ini waktu kita mulai mengembangkan fitur ini itu bukan sekedar ingin mengembangkan saja ya untuk nambah-nambah kekayaan di PMM tidak, tapi berangkat dari segala kajian dulu, apa sih sebenarnya masalahnya di lapangan seperti apa yang paling dirasakan menghambat oleh guru itu seperti apa, bagaimanakah apakah guru sudah merasa diperlakukan adil dari kinerja mereka yang tinggi, yang rendah kok sama aja gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan uji konsep, uji coba. Jadi sebelum ini fitur diluncurkan, ini Bu Kepala Sekolah dan Pak Guru sudah mencoba sebenarnya seberapa sulit sih fitur ini dipakai begitu ya. Jadi dari berbagai uji coba, uji konsep, uji coba yang kami lakukan, itu sebenarnya sudah sangat menyesuaikan upaya yang transformasi yang kita lakukan dengan apa sih kondisi sehari-hari yang dilakukan oleh guru selama ini. Jadi konteksnya kalau tadi disebut kontekstual ya sesuai dengan konteks tugas guru dan kepala sekolah yang seharusnya dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Jadi kita sudah sesuaikan, kemudian
Bahkan kita sudah selangkah lebih maju bersama BKN ini untuk menjawab tantangan dari Permenpan RB. Jadi sebenarnya itu seperti apa sih kalau kinerja guru sesuai dengan ekspektasi pimpinan. Sebenarnya kepala sekolah itu pengennya gurunya yang bagaimana, begitu. Itu sudah kita jawab ya Bu ya. Dan inilah sebenarnya sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para guru. Dan tidak perlu khawatir bahwa fitur ini adalah hal yang sudah biasa dilakukan oleh guru. Betul. Selama ini di platform ya. Kalau di PMM itu sudah ada 2,8 juta guru yang login, itu menunjukkan bahwa hampir semua guru sudah pernah mencoba menggunakan platform ini. Betul. Dan itu sudah sangat selaras dengan apa saja yang biasa dilakukan di PMM. Sehingga sangat tidak kesulitan dan sesuai dengan konteks. Mulai dari perencanaannya, urusan administrasinya sampai di evaluasinya. Dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ini harapan kami adalah bisa melihat kinerja guru yang sesungguhnya. Karena sebelumnya tuh ngobrol dulu dengan kepala sekolah Ibu ya. Setelah itu benar-benar melihat dan dampaknya tuh tidak hanya sekedar pada gurunya, dia menjadi sangat baik lalu mendapat penghargaan, tapi dampaknya langsung dirasakan oleh siswa. Jadi sebenarnya permasalahan pembelajaran itu apa sih? Di indikator mana sih yang paling ingin diperbaiki? Lalu dilakukan berdasarkan arahan kepala sekolah, lalu terjadilah perubahan pembelajaran di kelas. Dan jangan khawatir, ini juga akan sejalan dengan kebijakan terkait dengan penghargaan yang sekarang ini diamanah dari Permenpan RB itu sendiri. Jadi mungkin jawaban tadi saya hanya menegaskan sih jawaban dari Bu tadi seperti apa. Baik, terima kasih banyak Bu Dirjen. Ini juga mungkin sedikit banyak menjawab kekhawatiran Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di ruangan ini maupun ruangan virtual bahwa sayangnya fitur ini memang secara konsep sudah mengikuti regulasi yang ada begitu ya Ibu ya. Baik dari Permenpan RB 6 2022 maupun Permenpan RB 1 2023 dan insya Allah harapannya memang sudah akan bergerak menuju peningkatan atau mendukung peningkatan karir Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Baik, nah mohon izin mungkin kita bergerak sedikit ke Bu Dirneni, Ibu silahkan Ibu. Oke, baik pertanyaannya Ibu, kira-kira boleh mungkin dibantu dielaborasikan Bu. Apa harapan Ibu dan harapan BKN dengan adanya kolaborasi dengan Kemendikbudristek dengan rilisnya fitur pengelolaan kinerja ini Bu? Mungkin dampak yang ingin kira-kira BKN hadirkan di benak guru dan kepala sekolah seperti apa Bu? Iya, makasih Mbak Vio. Jadi sebetulnya untuk pengelolaan kinerja itu kita kan menginginkan pegawai ASN yang profesional ya. Baik. Kemudian dengan adanya pengelolaan kinerja yang lebih baik seperti ini akan mendorong guru-guru untuk bisa berkinerja lebih baik. Di dalam fitur itu juga ada dialog kinerja, ya kan? Artinya bahwa kepala sekolah sudah melakukan interaksi secara baik dengan guru, mencari persoalan-persoalan bersama, apa yang akan kita tuntaskan untuk bisa menghasilkan pendidikan yang lebih baik buat anak didiknya. Betul. Jadi ini akan memberikan dampak kepada profesionalitas juga dan kemudian memberi dampak kepada anak didik kita. Jadi kolaborasi ini luar biasa dan tentunya kami akan mencoba melakukan hal yang sama mungkin untuk tenaga-tenaga yang lain. Wah. Jadi ini uji coba pertama. Wah, luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan. Ya. Ternyata ini uji coba pertama ya Bu ya dengan Kemendikbudristek. Karena 38% ya sudah bisa kita selesaikan terkait dengan kinerja pegawai ASN. Berarti kita harus bergerak lagi ke tenaga kesehatan, penyuluh dan sebagainya. Jadi terima kasih nih Prof ya sudah menginisiasi ini, sungguh suatu kolaborasi yang sangat baik ya. Kita tidak lagi bekerja silo-silo, tetapi sudah berkolaborasi, tidak ada lagi kepentingan saya, kerjanya saya, tapi kerja kita bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah atas respon dari Bu Neni. Berarti memang harapannya Ibu ya, ini juga menjawab kekhawatiran yang tadi ditanyakan Bapak Ibu guru mungkin di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada,
terkait pengaliran tunjangan nantinya ataupun data begitu ya Bu ya, karena memang kita akan mengalirkan data ke e-kinerja BKN. Jadi diharapkan nanti mudah-mudahan karena data ini sudah akan mengalir begitu ya Bu ya. Jadi proses administrasi akan lebih singkat, lebih praktis begitu ya Bu ya. Dan saat penilaian kinerja pun akan lebih praktis karena semua akan dialirkan ke e-kinerja BKN. Iya. Jadi penghargaan itu dasarnya adalah kinerja. Baik. Jadi tidak ada lagi penghargaan-penghargaan yang lain yang tidak didasarkan oleh kinerja. Jadi orang-orang yang berkinerja lah yang berhak nanti mendapatkan penghargaan itu. Baik ya. Siap. Terima kasih banyak Ibu. Nah mungkin berikutnya kepada Bu Sri dan Pak Tony sebagai narasumber kita yang pernah mengikuti uji coba dan langsung nyobain fitur kita nih Pak Bu. Kira-kira dari Bu Sri mungkin terlebih dahulu baru diikuti oleh Pak Tony. Boleh disampaikan Ibu Bapak kira-kira apa harapan Bapak Ibu terhadap transformasi pengelolaan kinerja dengan rilisnya fitur pengelolaan kinerja di PMM ini. Silahkan Bu Sri. Ya, terima kasih Mbak Vio. Jadi saya berharap dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja ini sungguh menjadi potret atau gambaran real dari pencapaian kinerja guru. Itu yang pertama. Yang kedua, transformasi pengelolaan kinerja ini juga mampu mengidentifikasi berbagai kompetensi dan talenta dari teman-teman guru sehingga betul-betul nanti kami yang di lapangan itu bisa mendorong membersamai teman-teman guru untuk mengoptimalkan kompetensi dan talenta yang mereka miliki. Kemudian harapan yang ketiga, tadi sudah disampaikan Bunda, tentu saja kalau yang dulu-dulu kami ini direpotkan dengan berbagai jenis administrasi, dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja ini yang memang berbasis kinerja ini sungguh mampu meringankan beban kami yang tentu saja ketika beban itu ringan Bapak Ibu guru akan jauh lebih fokus untuk peningkatan kinerja yang berdampak pada peningkatan kualitas. Dan yang terakhir adanya perubahan praktik pembelajaran. Yang tentu saja harapan kita pasti itu praktik pembelajaran yang baik, yang berorientasi pada peserta didik, yang juga lebih bermakna. Itu harapan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Silahkan Pak Tony. Izin saja, harapan saya yang praktis saja. Yang pertama adalah menyatukan, karena sebelumnya kami berdiskusi waktu uji coba itu teman-teman mengatakan, oh saya pakai ini, kinerja ini, platform kinerja yang A, B, C, D. Dan saya harapkan dengan adanya platform yang baru ini adalah menyatukan semua. Tidak ada lagi pakai A, B, C-nya. Jadi satu. Kita pakai satu saja, nggak usah, oh daerah ini pakai Excel, daerah ini pakai ini. Kita pakai satu. Yang kedua adalah menyatukan semua. Tadi kayaknya sudah terjawab. Menyatukan dan menyederhanakan semua penilaian untuk guru. Karena berkaitan dengan administrasi, kami pinginnya itu yang namanya PKG, namanya supervisi, SKP, sampai ke usulan pangkat itu jadi satu. Lewat platform ini ya sudah, oh ini sudah oke, bagus, langsung bisa naik pangkat atau apa. Itu keinginan kami sih sebagai guru. Yang ketiga adalah memikirkan teman-teman di daerah yang kebetulan kondisi internetnya nggak bisa. Kami ingin teman-teman itu juga dapat mengakses ini dan bagaimana solusinya. Semoga tahun depan tuh bukan hanya yang bisa solusinya untuk teman-teman yang punya lokasinya ada internet, tapi yang nggak ada internet juga bisa mengakses itu. Sehingga apa yang kita tuangkan, kita kerjakan sekarang, kita canangan untuk tahun depan itu dapat dipakai oleh semua guru dan semua sekolah yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan kepada Pak Tony dan Bu Sri atas harapannya dan mungkin doa kita bersama juga untuk pengembangan fitur ini ke depannya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah mungkin sebelum kita akhiri talk show ini, sesi bincang-bincang ini dan mungkin harapannya sudah menjadi jawaban, membantu mencerahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu guru baik di ruangan ini maupun di ruang virtual. Sekiranya mungkin dari Ibu Dirjen terlebih dahulu berkenan menyampaikan kata-kata penutup dan penguatan Ibu, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati. Kami ini kerjasama dengan BKN itu dalam rangka mewujudkan harapan, impian para guru dan kepala sekolah ya Bu ya. Dan juga impian dari kita semua bahwa ada satu data yang terintegrasi yang ada di BKN juga terbaca di e-kinerja.
Jadi kerja keras yang kita lakukan ini sebenarnya adalah wujud dari persembahan dari kementerian ini bersama BKN untuk para guru dan tenaga kependidikan, khususnya guru dan kepala sekolah, untuk bisa lebih banyak lagi melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dibimbing oleh kepala sekolahnya. Ini sudah tiba saatnya ya Bapak Ibu ya, jadi dan juga kita juga sudah membebaskan Bapak Ibu guru dari beban administrasi yang luar biasa dan menggunakan berbagai macam platform yang berbeda-beda. Sekarang nggak usah khawatir lagi untuk pengelolaan kinerja, sekarang sudah bersatu nih antara kinerja di ASN BKN dengan PMM yang merupakan platform yang sehari-hari dipakai oleh guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Jadi pintu sudah dibuka, kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk guru dan kepala sekolah. Mari kita bersama-sama mencobanya dan memang harus menggunakan. Tidak usah khawatir, nggak perlu lagi 2 kali ngisi karena 1 kali ngisi sudah terintegrasi. Ayo coba dan terus jelajahi dan pelajari lebih lanjut dan jangan khawatir jika ada masalah atau kebingungan sudah juga terbit juknisnya. Sehingga tinggal mempelajari juknis itu Bapak Ibu langsung bisa mengerjakan. 2 saksi ini yang dihadirkan juga menceritakan bahwa nggak sulit untuk menggunakan fitur tersebut. Itu aja, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bu Dirjen. Boleh kita berikan tepuk tangan atas penguatan yang disampaikan oleh Bu Dirjen. Selanjutnya mungkin Ibu Neni berkenan menyampaikan penguatan terlebih dahulu Bu, silahkan. Iya, makasih. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bu Dirjen tadi, Prof. Nunu. Bahwa sudah dibuatkan kemudahan-kemudahan nih buat guru gitu ya. Jadi nggak lagi harus berpikir bagaimana nanti melaporkan kinerjanya saya gitu. Nah tentu kita harapkan guru akan lebih profesional, udah lebih fokus untuk kepada anak-anak didik ya, mengajarnya lebih baik lagi. Tentu peran guru ini adalah ujung tombak kita ya untuk anak-anak kita di masa depan gitu ya. Tentu kami berharap bahwa Bapak dan Ibu guru sekalian lebih meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kompetensinya sehingga menjadi guru-guru yang profesional yang tentunya nanti akan menghasilkan kinerja-kinerja yang lebih baik dan bisa mendidik anak-anak didik kita menjadi generasi yang lebih baik tentunya. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan atas penguatan yang diberikan oleh Ibu Neni. Dan mungkin terakhir ada kata-kata penutup mungkin dari Bapak Tony dan Bu Sri selaku tadi kata Bu Dirjen saksi hidup gitu ya Bu yang telah mengikuti uji coba dan nyobain fitur kita sebelum rilis. Silahkan mungkin dari Bapak Tony, berkenan Pak Tony untuk menyampaikan mungkin penutup, penguatan mungkin selain harapan yang tadi telah disampaikan, silahkan Pak. Ya, penilaian kinerja ini yang dilakukan memang sesuatu yang sangat baru untuk kami. Makanya itu saya berharap semua sekolah dapat melakukan dan secepatnya mempelajari sehingga kebingungan itu dapat terjawab. Kemudian yang kedua adalah harapan saya kami teman-teman yang kemarin ikut uji coba berharap kalau memang dilibatkan untuk kegiatan tersebut kami siap. Semua kami itu pasti siap. Kebetulan mewakili cuma kami berdua, tapi ada teman-teman yang lain. Kami siap untuk membantu teman-teman yang ada di sekolah, yang di mana saja. Karena waktu itu kurang lebih ada 10 kah? Berapa itu? Ada sekitar 12 sekolah yang 12 sekolah coba, Ibu Bapak. yang mengikuti uji coba tersebut. Demikian harapan Boleh saya. kita berikan tepuk tangan atas harapan dan mungkin kesediaan Pak Tony juga untuk membantu mengimbaskan ilmu yang telah didapat dari uji coba ya Pak Tony. Ya, silahkan dari Bu Sri. Oke, terima kasih Mbak Vio. Jadi dengan adanya transformasi pengelolaan kinerja ini, kami yakin kami bisa melakukan perbaikan, peningkatan pada kualitas pembelajaran. Jadi saya mengajak teman-teman guru dan kepala sekolah, mari bersama kita bergerak, mari bersama kita bertransformasi, mari kita terus memberikan yang terbaik, berproses dan tumbuh untuk mendukung tercapainya transformasi pembelajaran untuk peningkatan kompetensi pembelajaran bagi anak-anak bangsa kita. Terima kasih. Dengan tepuk tangan yang meriah atas penutup dari Bu Sri. Baik,
Terima kasih sekali lagi atas penguatan yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber kita di panggung pada hari ini, dan harapannya di mana dengan diluncurkannya fitur pengelolaan kinerja Bapak Ibu sekalian dan dengan diperkuat oleh regulasi, tadi Bu Dirjen telah menyampaikan, telah rilis juga per Dirjen dan juga dibantu didukung oleh surat edaran bersama Kemendikbudristek dan BKN, dan juga dengan didukung oleh integrasi data dengan kinerja BKN, maka menjadi harapan kita semua agar proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penilaian hingga guru dan kepala sekolah mendapatkan penghargaan pun nantinya dapat menjadi lebih praktis, lebih relevan, dan lebih bermakna. Mari kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk rilisnya fitur pengelolaan kinerja. Izin mengingatkan kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah baik yang hadir di ruangan ini maupun di ruangan virtual terkait panduan ataupun pesan-pesan informasi, paket informasi yang bisa diakses mungkin terkait pengelolaan kinerja bisa diakses di Linktree _pengelolaan kinerja PMM, di Linktree _pengelolaan kinerja PMM, dan dapat diakses juga di platform Merdeka Mengajar. Baik, sebelum menutup, Bu Dirjen, Ibu Neni, Bapak Ibu, guru dan kepala sekolah, izinkan saya menyampaikan pantun, Bu. Mohon izin, mungkin enggak sebagus Mbak Wada, tapi semoga dapat cakepnya begitu ya Bapak Ibu. Indahnya langit jingga menyambut senja. Cakep. Terima kasih pencipta inginku bersujud. Bagi guru dan kepala sekolah, mari gunakan fitur pengelolaan kinerja agar pembelajaran berkualitas dapat terwujud. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita dan untuk rilisnya fitur pengelolaan kinerja. Saya izin mengakhiri talk show pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya kembalikan kepada MC.